Kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Antakirana Asabwa. Dari Keblinger Jadi Kebenar. Ya, topik kita hari ini judulnya adalah Anggur Baru. Ya, mungkin karena terlalu lama kita sering menyanyikan sebuah lagu Anggur baru tercurah, begitu ya. Sehingga dalam doa-doa orang Kristen pun, Tuhan aku meminta anggur yang baru. Tolong curahkan anggur barumu. Padahal di Alkitab tidak ada sebenarnya yang secara spesifik berkata bahwa Tuhan memberikan anggur baru kepada kita. Apakah itu dianggap pengurapan, berkat dan sebagainya. Yang ada hanyalah jangan sampai anggur yang baru ditaruh di kantong yang lama. Nah, berkaitan dengan hal itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, siap. Mantap. Jadi teman-teman, Lukas pasal 5 ayat 38 ini mendasari kita nih. Karena ini biasa ayat yang dipakai ketika orang itu keblinger. Lukas 5 ayat 38 ya. Firman Tuhan bilang gini, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi orang berpikir kalau ini adalah sesuatu yang baru, maka wadahnya juga harus baru. Ada semacam transaksi, ada semacam apa yang bisa kita lakukan untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak bicara itu, Panta. Karena Lukas pasal 5 sedang bilang gini, ini tentang perumpamaan ketika ada orang-orang Farisi nanya sama Yesus. Yesus, kami berpuasa, murid-muridnya Yohanes Pembaptis berpuasa, tapi kenapa muridmu enggak? Jadi sebenarnya kisah tentang anggur baru di kantong yang baru itu hanya perumpamaan ya? Betul, analogi. Persis. Oke, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, jadi gini Panta, waktu murid-muridnya tanya, murid-muridnya Tuhan Yesus ditanya sama orang Farisi, kenapa murid-muridmu nggak berpuasa? Yesus jawab dengan perumpamaan ini. Kalau ada anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, anggur baru itu apa? Anggur baru adalah sesuatu yang baru yang orang belum pernah lihat. Orang belum pernah alami. Jadi ini tidak bicara tentang anggur yang sedang difermentasi untuk dipakai di pernikahan seperti perkawinan di Kana, bukan Panta. Ini ada perumpamaan murni dari Yesus ketika dia sedang menganalogikan dirinya sendiri. Apa itu? Ketika darahnya tercurah di Golgota untuk menebus manusia. Itu adalah anggur baru. Jadi anggur itu adalah merepresentasikan darah Yesus. Persis. Nah, tapi masalahnya anggur yang baru itu tidak bisa diterima oleh orang yang pakai kantong yang lama. Kantong lama itu apa? Kantong lama adalah pemikiran orang-orang Yahudi. Pemikiran orang Yahudi. Pemikiran mereka. Plus apa? Sifat mereka, karakter mereka, tingkah laku mereka yang punya pandangan bahwa Mesias itu belum lahir. Mesias itu belum ada. Jadi buat mereka Yesus bukan Mesias. Makanya ketika Yesus menawarkan sesuatu yang baru yaitu keselamatan, mereka nggak terima, Pak. Berarti ini sebenarnya bukan tentang anggur itu bicara pengurapan. Bukan, persis. Bicara tentang kekuatan, bicara tentang berkat. Kadang-kadang bicara dengan tanggung jawab yang baru, bukan itu. Bukan. Ini sebuah konteks bahwa saat itu Yesus berhadapan dengan ahli Taurat, mereka yang nggak percaya Mesias sudah hadir, sehingga Yesus berkata begini, kalaupun saya memberitahukan sesuatu yang baru kepadamu, dan anggur yang baru itu artinya adalah darah yang akan Yesus curahkan di kayu salib sebagai Mesias, kamu nggak merubah pola pikirmu yang lama, percuma juga. Nggak bisa. Bahkan dikatakan oleh Yesus, nanti bisa menghancurkan anggur itu. Artinya apa? Tidak ada faedahnya. Yesus mengorbankan darahnya, tetapi orang yang bisa menerima darah itu adalah orang yang merespon. Keselamatan itu cuma-cuma. Ketika kita merespon keselamatan itu, maka itu yang disebut sebagai kantong anggur yang baru. Nah ini menarik nih Panta, saya sedikit berdalam gitu ya teman-teman ya. Kantong anggur itu atau kirbat itu terbuat dari kulit binatang. Binatang. Nah yang menarik adalah kalau kulit binatangnya utuh, jadi yang diambil cuma kaki, lalu kulitnya utuh Pak. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di Google, itu sudah banyak gambarnya. Kulitnya utuh lalu dijahit, akhirnya tengahnya kan kosong tuh Pak, kosong. Ketika itu diisi oleh anggur yang baru, maka kulit itu akan menjadi berfermentasi. Anggurnya jadi berfermentasi Pak, dengan kulit.
akhirnya kulit itu makin lama makin tipis. Makin tipis. Kantong anggur atau kirbat itu makin tipis. Sehingga kalau anggurnya sudah dibuang atau diminum dan pakai kulit yang bekas anggur yang lama diisi yang baru, anggurnya akan terbuang karena kulitnya kantongnya itu sobek. Makin tipis, makin robek. Makin robek. Itu secara harafiah mereka juga menggunakan sebenarnya kantong itu buat anggur. Betul. Makanya Yesus ini selalu memberikan perumpamaan yang gampang ditemui oleh masyarakat saat itu kan. Nah, sehingga anggur baru ini bukan bicara tentang yang tadi saya ucapkan tadi, tapi ini hanya sebuah pemahaman baru, pemahaman tentang keselamatan, tentang Mesias sudah hadir. Kalau kamu tidak merubah cara pandangmu yang lama, memberikan tempat yang baru, ya percuma juga. Karena banyak orang sekarang kalau kita tarik ke masa kini nih Pak Anta, saya mau jadi orang Kristen, saya mau jadi percaya Yesus, tapi saya masih boleh nggak? Misalnya, saya bakar hiyo ke orang tua. Saya masih punya meja abu, misalnya. Boleh dugem nggak? Nah, boleh dugem nggak? Boleh nggak saya masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama, tradisi-tradisi saya yang lama, tapi saya mau ikut Yesus. Itu yang Yesus bilang, kamu nggak ada faedah. Nah, itu seolah-olah meminta anggur yang baru. Persis. Tapi kantongnya lama. Itu. Iya. Jadi nggak masuk Pak Anta. Dalam konteks itulah Yesus sedang berbicara. Oke, jadi kalau kita nyanyi nanti ke depannya lagu yang legend banget ini dengan pemahaman konteks seperti ini akan mulai agak canggung ya nyanyinya. Iya, kan betul. biasanya nyanyinya pakai gerakan tuh. Betul. Sambil tangannya diangkat atas anggur baru tercurah begitu ya. Jadi referensi ayat anggur baru sendiri di Alkitab hanya di Lukas itu ya. Iya, persis. Karena kalau kita mau merefer ke perjanjian lama Pak Anta, itu bicara bahkan kirbat atau kantong itu tidak dipakai hanya untuk anggur sebenarnya. Konteksnya tadi Pak Anta udah sempat sampaikan teman-teman bahwa orang terbiasa bawa botol. Kalau kita sekarang botol itu atau tumbler. Nah, zaman dulu tumblernya itu kirbat. Betul. Jadi isinya bisa air, bisa susu, bisa anggur. Tapi kalau isinya anggur keras tuh. Persis. Makanya membuat kantongnya tipis. Iya, persis. Makanya Yesus bilang jangan sampai sia-sia pengorbananku karena kamu tidak mau membuka diri. Betul. Gitu, Oke. Ya, jadi menarik ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sampai hari ini terus teman-teman berdoa. Tuhan curahkan anggur barumu. Tuhan dalam pernikahan supaya anggur yang baru turun dalam kehidupan. Nah, kalau kita masuk konteks pernikahan di Kana, maka mereka kehabisan anggur. Betul. Tuhan berikan anggur yang baru. Betul. Ya, tetapi konteks di situ adalah bahwa Tuhan hanya memberikan mujizat saja, ya kan? Persis. Anggur di situ nggak ada artinya apa-apa sebenarnya. Namun ketika kita masuk kepada konteks Lukas tadi tentang anggur yang baru dan kirbat yang baru juga, di situ ada sebuah konteks. Kalau kita tidak pelajari maksudnya apa, kita bisa keblinger menganggap bahwa anggur itu ya urapan, berkat dan sebagainya. Padahal ketika kita udah percaya Yesus, terima Yesus, maka itu akan terus berlangsung. Jadi anggur baru nggak perlu kita terima lagi karena ada dalam hidup kita. Pasti selalu baru. Dan yang menarik kan kita peringati terus setiap bulan sekali. Kita ada perjamuan kudus. Betul. Ada roti dan anggur. Dan anggur itu ternyata darah Yesus. Kita angkat. Anggur ini adalah darah Yesus, darah yang menguduskan. Berarti ketika Yesus memberikan ilustrasi di kitab Lukas tadi, itu nggak sembarangan. Betul. Ya, bahwa anggur di situ juga akan berarti pada darah Yesus yang ditumpahkan buat kita. Nah, kalau Yesus sudah mati sekali buat kita, darahnya tercurah buat kita, masa kita minta dia curahkan darahnya lagi? Nah, nggak perlu. Bahkan ketika kita berdosa, kata firman Tuhan, tidak ada lagi tuh salib kedua. Sudah cukup untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Iya, oke. Jadi sekarang meresponi kebenarnya ketika kita sudah membahas tentang anggur baru, sikap kita sebagai orang Kristen dalam berdoa, dalam berharap berkaitan dengan kalimat-kalimat anggur baru, apa nih pemahamannya Pak Bos? Ini menarik nih Pak Anta, teman-teman. Jadi dari Lukas 5 ayat 38 tadi, satu ayat di bawahnya, ayat 39, Yesus menutup begini nih perumpamaannya, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Anggur tua adalah pemahaman yang lama, agamawi. Kalau konteks waktu itu adalah konteks Yudaisme. Mereka akan selalu berpikir bahwa Yudaisme atau paradigma yang lama atau agama yang lama atau tradisi yang lama itu jauh lebih baik. Makanya Yesus tanya nih, perhadapkan. Kamu pilih sekarang, mana yang menurutmu lebih baik? Kalau memang tradisi itu menurutmu lebih baik, kamu akan secara otomatis menolak anggur yang baru, menolak keselamatan. Nah, sikap kita gimana tadi Pak Anta tanya? Sikap kita adalah
kita memberi diri kita sebagai kantong anggur yang baru. Artinya kalau suka isi bensin, Pak Hanta, pasti biasa tukang bensin bilang gini, dimulai dari nol ya. Ya. Nah itu kan dimulai baru. Ya. Bisa bayangkan kalau diisi bensinnya dimulai dari angka yang sebelum mobil kita isi. Oke. Nah nggak akan fair buat kita. Nah itu juga yang Yesus katakan. Berarti ini secara khusus spesifik ya, bicara kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, belum menerima keselamatan. Kalau engkau mau diselamatkan, mau dosamu diampuni, mau mendapatkan kehidupan kekal, kemenangan bersama dengan Yesus, maka siapkan anggur yang baru. Yaitu persiapkan dirimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mana darahnya itu adalah diilustrasikan juga sebagai anggur yang tercurah buat kita. Dan jangan buat kita yang udah percaya, teman-teman, jangan sampai kita kembali lagi ke tradisi. Jangan sampai ngerasa, kayaknya hidup dulu anggur yang lama itu kayaknya lebih enak ya. Nah jangan sampai, makanya Yesus kasih tahu sama kita. Oke, closing statement Pak Boas. Yes, oke, saya tutup gini teman-teman. Kalau kita punya sesuatu dalam hidup kita, dan kita mau untuk bertumbuh di dalamnya, misalnya iman. Kita punya iman, kita mau bertumbuh dalam iman, kita harus lupakan yang di luar iman. Apa itu? Tradisi. Apa itu? Paradigma lama. Nah itu kita harus lupakan. Setiap hari kita akan bertemu Pak Hanta. Karena kita biasa hidup tuh based on masa lalu. Orang tua saya bilang apa, papa saya bilang apa, mama saya bilang apa. Perlu berani ya. Perlu berani untuk ambil tindakan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Dan itu baru. Oke. Baik, terima kasih buat sharingnya hari ini. Sampai ketemu di dalam judul selanjutnya. God bless you. God bless you.